Jadi rukun puasa ada dua. Yang pertama niat, yang kedua adalah menahan segala pembatal-pembatal puasa. Istiqaah itu ikhrajul qai' amdan, menahan dari muntah secara sengaja. Wajib membayar zakat fitri ketika matahari sudah terbenam di hari terakhir Ramadan. Jadi zakat fitri itu wajib kalau matahari sudah terbenam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslimah wa ma kana minal musyrikin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu, saudara-saudari sholihin sholihat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan untuk kita pada hari ini. Kita syukuri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Lalu kita memastikan bahwa setiap nikmat yang Allah berikan untuk kita hari ini kita gunakan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka meraih ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang dua rukun Islam yang kaitannya sangat erat sekali dengan bulan Ramadan, yaitu saum dan zakat fitrah. Walaupun ada satu rukun Islam lagi yang juga erat kaitannya dengan Ramadan, yaitu salat, tapi kita kira salat adalah sesuatu yang sudah menjadi urgensi kita setiap hari, sehingga fikihnya insyaallah dibahas di lain waktu. Tapi untuk siam dan zakat fitrah ini yang kemudian penting untuk kita cermati secara ilmu agar tidak ada kesalahan yang terjadi ketika kita menjalankannya. Mari kita dasari dan kita fondasi amalan puasa dan amalan zakat kita ini agar menjadi amalan yang benar-benar absah dan amalan yang benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan mengambilkan dasar fikih puasa dan fikih siam ini, fikih puasa dan fikih zakat fitrah ini dari kitab Al-Mukhtasarul Latif atau sering dikenal juga Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, buku fikih yang sangat terkenal yang ada di kalangan mazhab Syafi'i, merupakan tulisan dari Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahman Bafadil Al-Hadrami.
Buku ini cukup lengkap dan sederhana untuk menjelaskan kita dengan mudah fikih puasa dan fikih zakat fitrah. Kita akan coba melihat apa saja bab yang ada di dalamnya, dan nanti kita selipkan ada juga fikih iktikaf di dalamnya. Saya akan coba baca matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Babus siyami, bab puasa. Yathbutu dukhulu Ramadhana bistikmali Sya'bana 30. Bulan Ramadan ditetapkan, masuknya bulan Ramadan ditetapkan dengan menggenapkan bulan Sya'ban sebanyak 30 hari. Au bi ru'yatil hilali, atau dengan melihat hilal di malam 29 Sya'ban. Kalau di malam 29 Sya'ban ada orang yang melihat hilal, yang mana orang ini nanti disaksikan oleh hakim tentang keadilannya, ya bukan orang yang fasik, dia orang yang adil, maka besok itu tanggal 1 Ramadan. Tapi kalau di tanggal 29 tidak melihat hilal tidak nampak, maka bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari, dan lusa baru berbulan puasa atau berRamadan, seperti yang terjadi kemarin ya. Kemarin hari Senin itu seluruh titik di Indonesia tidak melihat hilal, maka digenapkan menjadi 30 hari Sya'ban. Hari Ahad seluruh titik di Indonesia tidak melihat hilal, maka Seninnya menjadi tanggal 30 Sya'ban. Baru Selasanya kemudian memulai Ramadan. Dan ini dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin di Indonesia dan kebanyakan ormas. Adapun Muhammadiyah yang menggunakan metode hisab pun mulai tahun depan ada qaul jadidnya. Ya, menurut hasil ijtima' Majelis Tarjih bulan lalu di Pekalongan, Muhammadiyah akan merubah metodenya dari hisab wujudul hilal menjadi hisab imkanur ru'yah. Ya, hisab tetap menggunakan metode hisab, tapi imkanur ru'yah. Imkanur ru'yah itu dia akan mengambil tanggal Ramadan jika benar-benar hilal memungkinkan untuk dilihat. Ya, jadi insya Allah tahun depan dimulai tahun depan. Insya Allah tahun depan akan lebih sedikit lagi perselisihan yang terjadi. Ya, akan lebih minimal, yaitu perkataan versi terbarunya Muhammadiyah dari hasil ijtima' tarjih bulan lalu di Pekalongan. Kami mendapatkan kabar karena sahabat kami ada yang di Majelis Tarjih Muhammadiyah, sehingga kemudian ini adalah kabar yang baik ya, karena memang Muhammadiyah sangat terkenal moderatnya dalam berpendapat atau mengambil sikap hukum dari banyaknya pendapat-pendapat yang ada. Ala kulli hal, kalau dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, menentukan itu dengan ru'yatul hilal. Kemudian faslun, berikutnya pembahasan tentang rukun puasa. Rukun puasa itu baik puasa sunnah maupun puasa wajib Ramadan, itu rukunnya dua, Bapak. Yang pertama adalah an-niyatu, niat. Ya. Niat menurut pendapat yang mu'tamad dari mazhab Syafi'i, dia adalah rukun. Fa in kana fardhon, tapi kalau puasanya adalah puasa wajib, maka harus memenuhi dua syarat niat ini. Yang pertama adalah at-tabyid. Niatnya sudah dimulai sejak tadi malam. Kalau puasanya wajib. Makanya di masjid-masjid kita setelah selesai taraweh, biasanya imam atau takmir memimpin untuk memasang niat. Ya, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi sahri ramadhana hadhihi sanati fardhillahi ta'ala. Ya. Karena memang disyaratkan niat puasa wajib itu harus sejak malamnya. Ya, pendapat yang ringan sebelum azan sudah niat, azan subuh.
Beda dengan puasa apa? Sunnah. Kalau puasa sunnah, ba'da subuh, belum makan, belum minum, masih boleh pasang niat. Bahkan batas waktunya sampai sebelum duhur. Misalnya panjenengan tidak ada makan, tidak ada minum di rumah, sampai jam 10 pagi. Belum niat ya. Kemudian jam 10 pagi, ada makanan, sudahlah, saya niatkan puasa. Puasa sunnah, misalnya hari Senin. Bismillah, niat puasa masih sah sampai batasnya zuhur. Kalau sudah ba'da zuhur tidak boleh. Kalau sudah ba'da zuhur tidak boleh. Terus syarat yang kedua adalah ta'yin. Apa itu ta'yin? Ta'yin itu menyebutkan jenis puasanya. Kalau jenis puasa wajibnya adalah shauma Ramadan, ya disebutkan, ya Allah, saya niat puasa Ramadan. Nah, ta'yin. Kalau puasa sunnah tidak harus ta'yin, tidak harus disebutkan spesifik, cukup ya Allah saya niat puasa, sudah sah. Gitu ya. Itu rukun pertama. Jadi rukun puasa ada dua. Yang pertama niat, yang kedua adalah menahan segala pembatal-pembatal puasa. Menahan segala pembatal-pembatal puasa. Dua rukun ini harus ada, hadirin. Kalau satu di antara rukun itu hilang, maka ibadah puasanya tidak sah. Karena rukun itu definisinya apa? Segala sesuatu yang harus ada dalam ritual. Itu rukun. Ya. Menahan dari segala sesuatu yang membatalkan. Apa saja yang membatalkan? Yang pertama, al-imsaku anil jima'i amdan. Berjima secara sengaja. Jadi kalau jima bercampur suami dan istri di siang Ramadan saat berpuasa, maka batal. Wa anil istimna'i, dan menahan diri dari istimna. Istimna itu apa? Mengeluarkan air mani secara sengaja. Masturbasi, onani, dan lain sebagainya. Secara sengaja membatalkan. Lain cerita kalau air mani keluar dengan sendirinya. Misalnya tanpa sentuhan, atau tanpa ada ciuman, atau tanpa ada muqaddimah. Ya, contohnya mimpi basah. Yang siang Ramadan mimpi basah, bangun-bangun kok sudah keluar air mani. Maka kondisi seperti ini tidak membatalkan puasa. Istimna itu dengan sengaja, baik dengan tangan, dengan sentuhan, dengan ciuman, atau dengan bercampur, dengan muqaddimah. Ya, muqaddimatu zina, pemudojaah bahasanya. Ya. Nah, itu yang membatalkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, menahan dari al-istiqa'ah. Istiqa'ah itu ikhrajul qai' amdan. Menahan dari muntah secara sengaja. Muntah secara sengaja itu bagaimana? Kalau sakit, mual perutnya, masuk angin, terus muntah, batalkan puasa enggak? Enggak. Muntah secara sengaja itu jenengan cari bau-bau yang menurut jenengan itu bikin muntah. Misalnya bau duren. Sebagian orang bau duren itu bikin mual terus muntah. Nah, dia bau duren agar muntah. Nah, muntah secara sengaja itu seperti itu membatalkan puasa. Yang keempat, wa an wusuli ainin ila ma yusamma jaufan. Masuknya segala benda ke dalam bagian tubuh seseorang yang sering dinamakan jauf. Jauf itu lambung, perut. Ya. Dari organ-organ tubuh yang manfadin maftuhin. Dari organ tubuh yang terbuka. Mulut, masukkan sesuatu ke dalam mulut. Batal bahasanya. Mulut ini segala sesuatu yang dari luar mulut ke dalam mulut ya. Tapi kalau jenengan sepanjang siang ngelek ngelek hidung, ngelek air liur, batal nggak? Enggak, karena sudah ada di dalam mulut. Lain cerita kalau air liurnya dikeluarkan terus dimasukkan. Bahkan para fuqaha memisalkan seorang ibu yang memasukkan benang ke dalam jarum itu. Kadang-kadang kan ngambil
benangnya biar apa? Biar bisa mengerucutkan, ambil air ludah, mohon maaf ya, ambil air ludah dari mulut, dikeluarkan, terus baru dimasukkan. Kok nggak bisa dimasukkan lagi? Ya, ini hati-hati, bisa membatalkan puasa karena sudah dikeluarkan, masukkan dari organ tubuh yang terbuka, mulut. Yang kedua apa? Hidung, tetes hidung. Nah, nanti nyambungnya ke sini juga. Mata, telinga juga nggak boleh. Jadi kalau tes mata di dalam madzhab kita itu bisa membatalkan puasa. Karena apa? Airnya kan bisa terasa sampai ke sini. Terus hidung, cotton bud, tidak boleh. Ngorok-ngorok kuping ketika Ramadan tidak boleh. Ya. Kemudian fala yadurru usulu duhnin bi tasyarrubil masam, dan tidak berbahaya sampainya pelumas ke atau melalui pori-pori kulit. Jadi pakai hand body nggak apa-apa, pakai minyak hand body, salep tidak apa-apa. Kenapa? Karena pori-pori kulit ini bukan organ tubuh yang terbuka. Paham? Ya. Wala ta'mil kuhli bihalqihi, atau pakai celak mata. Celak mata tidak berbahaya ya, karena dia tidak masuk sampai ke dalam organ yang terbuka. Wala yuftiru idza fa'ala dzalika nasiyan aw jahilan aw mukrohan. Hal tersebut tadi, larangan tadi, semuanya pembatal tadi, tidak membatalkan puasa kalau dia melakukan dalam 3 keadaan. Satu, lupa Pak. Makan kurma, lupa kalau dia puasa. Itu kayaknya sudah tidak mungkin terjadi ya di hari ke-10 Ramadan atau 9 Ramadan. Kalau hari 1, 2 mungkin terjadi. Makan kurma atau apalah, minum, lupa. Nah, ini tidak batal. Atau keadaan kedua Pak, jahil. Jahil itu apa? Ba'idun minal ulama. Dia tidak punya, jauh hidupnya dari ulama, tidak tahu ilmunya. Dia pokoknya niat puasa Ramadan, tapi tidak tahu kalau ternyata jima itu membatalkan Ramadan, membatalkan puasa. Nah, kalau dia dalam kondisi jahil, maka tidak batal puasanya. Kemudian yang ketiga dalam keadaan mukroh. Mukroh itu dipaksa ya. Jadi ada orang yang maksa dia, ayo makan. Kalau nggak makan kamu tak bunuh. Nah, ini ketika dia makan, puasanya tidak batal. Syarat sah puasa. Jadi syarat ini sesuatu yang harus ada sebelum ritual, Pak. Harus ada semua. Satu, Islam. Puasanya orang kafir nggak sah. Dia kafir ikut puasa nggak sah. Kemarin ada jamaah pembantunya seorang Hindu. Kalau majikannya puasa, majikannya Muslim, dia ikut puasa. Gimana Ustaz? Pembantu saya Hindu puasa, ikut puasa, dapat pahala enggak? Dapat nggak Pak? Nggak sah. Kalau nggak sah, nggak diterima. Kalau nggak diterima, nggak ada dapat pahala. Terus biar dapat pahala gimana Ustaz? Ya suruh masuk Islam dulu, gitu ya. Kemudian yang kedua, berakal. Ya, orang gila, ya, atau orang yang pingsan, walaupun sekejap kehilangan akalnya, maka batal puasanya. 3, an-naqa'u 'anil haid wan nifas fi jami'in nahar. Haid dan nifas. Jadi syarat sahnya harus bersih dari haid dan nifas. Kalau di tengah Ramadan kok dia haid, tiba-tiba keluar haidnya, berarti hari itu dia batal puasanya, diganti di hari lain. Nah, itu 3 itu ya syarat sahnya. Wa yahrumu shaumul aidain. Diharamkan puasa di hari Id. Ini puasa secara umum maksudnya. Hari Id, Idul Fitri, Idul Adha, haram hukumnya berpuasa. Dosa kalau berpuasa. Wa ayyamil bid. Saumu ayyamil bid. Saumu ayyamit tasyrik, bukan ayyamil bid. Puasa tasyrik di hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah haram. Wa yahrumu shaumun nisfil akhir min Sya'ban, dan diharamkan puasa 15 terakhir bulan Sya'ban.
Jadi 15 terakhir bulan Sya'ban. Kalau Sya'ban sudah setelah nisfu Sya'ban, setelah tanggal 15 ke sana, dekati Ramadan itu tidak boleh puasa, kecuali 4 kondisi. 4 kondisi ini boleh. Satu, kalau dia nazar. Ya Allah, saya nazar puasa tanggal 17 Sya'ban. Ini boleh puasa, karena nazar itu jadi puasa wajib. Atau yang kedua, qadha. Ada ibu-ibu yang punya hutang puasa tahun lalu 7 hari, sampai tanggal 15 baru ke sahur 4 hari, masih kurang 3 hari. Nah, itu boleh dibayar setelah tanggal 15 Sya'ban. Atau yang ketiga, kafarat, bayar kafarat. Misalnya dia melanggar sumpah, dia harus bayar kafarat 3 hari berpuasa. Nah, itu boleh dikerjakan di atas tanggal 15. Au wirdin, atau dia sudah memiliki kebiasaan berpuasa sebelum tanggal 15. Misalnya dia sudah biasa Senin Kemis, biasa biasa Daud, nah kayak gitu, dia lanjut boleh. Senin Kemisnya lanjut setelah tanggal 15 boleh. Dengan 4 kondisi itu dia boleh tetap berpuasa. Kalau tidak punya 4 kondisi ini, haram hukumnya berpuasa setelah tanggal 15 Sya'ban. Kemudian pembahasan yang dibahas ulama di sini adalah syarat wajib puasa Ramadan. Nah, ini sudah spesifik di puasa Ramadan ya. Jadi orang itu wajib berpuasa Ramadan kalau memenuhi syarat. Syaratnya ada 3. 1, al-aqlu, berakal, sama kayak tadi. Yang kedua, balik. Yang wajib puasa Ramadan hanya yang balik. Balik dalam mazhab Syafi'i ditentukan kalau laki-laki di atas usia 9 tahun dan sudah mimpi basah. Misalnya umur 10 mimpi basah. Nah, di situ dia mulai balik. Atau perempuan di atas 9 tahun sudah mimpi basah atau sudah haid. Anak umur 11 tahun perempuan haid. Nah, di situ dia sudah mulai dihitung balik. Balik itu apa? Usia di mana seseorang sudah menanggung beban syariat. Pahala dan dosanya sudah dihitung, Pak, di usia balik itu. Kalau belum mimpi basah dan belum haid, batasnya usia berapa? Usia 15. 15 lengkap jalan ke 16. Seorang anak laki-laki atau perempuan yang belum pernah merasakan mimpi basah atau belum keluar haid sudah dihitung sebagai seorang yang balik. Ya, itu syarat kedua, harus balik. Nah, terus puasanya anak-anak, Ustaz, puasanya anak-anak tidak wajib, tapi kewajiban dibebankan kepada orang tuanya untuk mendidik mereka agar ikut berpuasa. Dan wajib bagi orang tua menyuruh anaknya berpuasa ketika umurnya sudah 7 tahun. Kalau sebelum 7 tahun tidak diperintah, tidak apa-apa, Pak, ikut-ikut sahur. Tapi kalau sudah 7 tahun, seorang ayah dan seorang ibu harus memerintahkan anaknya, Pak, puasa. Kalau nggak diperintahkan, dibiarkan, bapak ibunya dosa. Bapak ibunya dosa. Ya. Di umur 10 tahun, seorang ayah dan seorang ibu boleh memukul anaknya kalau tidak berpuasa. Tentu bukan dengan pukulan yang melukai, tapi pukulan yang mentarbiyah, ya. Pukulan yang mendidik. Itu syarat kedua. Syarat ketiga, syarat wajib ketiga adalah al-qudratu ala shaum. Dia mampu untuk berpuasa. Ya, harus ada kemampuan. Artinya dia tidak sakit, dia tidak safar. Makanya diperbolehkan orang yang safar untuk tidak berpuasa. Syaratnya 2. 1, safarnya harus safar yang tawil, safar yang panjang. Dalam mazhab kita, safar panjang itu minimal 85 kilo, Pak. Safar panjang itu apa? 85 kilo. Kalau sini Tawangmangu nggak boleh, Pak. Oh, ini saya safar kemana? Tawangmangu. Ya, nggak boleh, nggak puasa, harus puasa. Yang kedua, harus safar yang mubah. Safar mubah itu apa? Safar yang diperbolehkan. Misalnya ke Jakarta untuk kerja. Ke Jakarta, malah safar sunnah juga boleh, silaturahim. Itu boleh. Atau malah safar taat. Berangkat ke Mekah untuk umroh.
hari safarnya dia tidak memutuskan untuk tidak puasa karena perjalanan 9 jam, ya dia memutuskan untuk tidak berpuasa, boleh, ya. Yang nggak boleh safar maksiat, yang mau ke Surabaya mau judi. Aku mau judi di Surabaya, jangan safar ini udah lebih 85 kilo, aku tak gak usah puasa, habis judi gak poso gitu ya. Jadi itu tidak dapat keringanan. Satu, ya kemampuan itu kaitannya safar. Yang kedua karena sakit. Sakit yang apa? Yang dia khawatir akan membahayakan dirinya kalau tetap berpuasa. Adapun seorang ibu yang hamil atau seorang ibu yang menyusui, kalau dia takut akan membahayakan dirinya, maka dia boleh tidak berpuasa. Atau kalau dia takut akan membahayakan bayi atau janinnya, dia boleh tidak berpuasa. Bedanya, kalau seorang ibu menyusui atau mengandung, kok dia takut membahayakan dirinya, maka kewajiban dia nanti adalah mengkodok puasanya. Kodok puasa di luar Ramadan. Para ulama mengkiaskan ibu hamil yang takut akan membahayakan dirinya itu, maksudnya ibunya yang nggak kuat, itu dikiaskan seperti orang sakit, lemes kan, ibu hamil besar kan lemes, dikiaskan seperti orang sakit, maka kewajibannya seperti orang sakit, mengkodok. Tapi kalau dia membatalkan puasanya atau dia tidak berpuasa lantaran khawatir terhadap janin atau anaknya, berarti pihak lain selain dirinya, maka kewajiban dia dua. Satu, dia wajib mengkodok. Yang kedua, dia wajib membayar fidyah setiap hari yang dia tinggalkan, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, untuk ibu hamil dan ibu menyusui tidak ada yang hanya membayar fidyah saja. Pilihannya cuma dua, kodok kalau dia khawatir diri sendiri, kalau dia khawatir janinnya, kodok dan fidyah. Bayar fidyah saja dalam mazhab kita hanya untuk orang tua renta yang sudah tidak mampu berpuasa atau orang yang sudah sakit parah yang tidak bisa berpuasa dan tidak ada harapan untuk sembuh. Ya ada ya, harapan untuk sembuh itu selalu ada. Cuman dia memang sakitnya sudah menaun, sudah parah, lah itu boleh fidyah saja. Artinya sudah tidak ada kemampuan lagi untuk dia berpuasa, lah itu fidyah. Di sini juga disebutkan wali mungkidhi hayawan musyrifin alal halak, dan juga boleh tidak berpuasa seorang yang menyelamatkan makhluk lain, manusia maupun hewan, alal halak, dari kebinasaan. Jadi misalnya ada orang tenggelam di laut, kemudian kita tolong, karena kita tolong, kita minum air atau kita capek, lemah gitu ya, menolong dia. Nah itu boleh tidak berpuasa, itu termasuk udzur syar'i. Hanya nanti dia kewajibannya dua, karena dia batalnya karena orang lain, maka kewajibannya tadi mengkodok dan menfidyah. Mengkodok dan menfidyah. Ada satu lagi kewajiban mengkodok dan menfidyah itu untuk setiap hamba atau setiap orang yang dia punya hutang puasa tapi tidak disaur sampai ketemu Ramadan berikutnya. Ini kalau dalam mazhab kita yang kayak gini nih, misalnya tadi ya ibu-ibu ada yang batal 7 hari atau hutang 7 hari karena haid, atau bapak-bapak sakit Ramadan ini sakit 5 hari. Sepanjang tahun 5 ini karena kelalaian kita belum kita sahur sampai ketemu Ramadan depan, maka kewajiban orang ini jadi dua. Yang pertama apa? Dia harus mengkodok setelah Ramadan selesai. Yang kedua, dia harus membayar fidyah sebagai penebus kesalahan dia lalai membayar hutang Ramadan. Nah ini hadirin dimuliakan Allah, seputar fikih puasa sederhana sebenarnya ya, hanya soal menentukan hari Ramadan pertama, terus rukun, syarat apa? Syarat sah sama syarat wajib puasa Ramadan. Ya.
sederhana. Kemudian fikih berikutnya yang ingin saya bahas secara singkat di sini diselipkan oleh muallif, yaitu faslun syurutus sihhatil i'tikaf, syarat sah i'tikaf. Nah ini fikih i'tikaf ini jarang dibahas ya. Bapak-bapak yang sudah mau berencana beriktikaf Ramadan ini, baik di luar 10 hari atau nanti 10 hari terakhir. Nah ini fikihnya. Secara umum, iktikaf itu definisinya adalah berdiam diri di masjid. Jadi bukan di rumah ya, di masjid. Berarti harus di masjid. Ya. Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah sampai kita merubah niatnya menjadi nazar. Kalau jenengan nazar, hari ini jenengan nazar, ya Allah saya bernazar 10 hari terakhir saya mau iktikaf lengkap dari tanggal 21-nya sampai malam takbiran, iktikaf di Masjid Nur Mirah. Nah ini jadi wajib karena nazar. Tapi kalau enggak, hanya niat biasa, ya Allah saya nawaitul iktikaf, itu sunnah. Artinya kalau sunnah, kalau suatu waktu kita ada halangan tertentu kemudian kita keluar, tidak ada masalah ya. Kenapa? Karena tidak wajib, tidak dosa. Tapi kalau nazar sudah konsekuensinya, kalau dikerjakan pahalanya lebih besar karena amalan wajib, tapi kalau ditinggalkan yaitu dosa. Dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iktikaf harus di masjid, dan iktikaf ini boleh dikerjakan sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Hanya yang paling afdol adalah dikerjakan di bulan Ramadan, khususnya di 10 terakhir bulan Ramadan. Itu waktu yang paling afdol, karena Rasulullah juga beriktikaf di 10 hari terakhir. Tempatnya yang paling afdol, di semua masjid bisa, tapi yang paling afdol tetap Masjidil Haram ya. Masjidil Haram. Maka jika Bapak Ibu ada kesempatan untuk berangkat umroh di bulan Ramadan, itu afdol sekali. Ya, terutama di 10 hari terakhir. Kemudian karena boleh dikerjakan sepanjang tahun, maka tergantung niatnya. Maka syarat sah iktikaf yang pertama itu niat. Maka boleh ini dari subuh tadi sampai jam 6 kita niat nawaitul iktikaf lillah. Selain niat kita belajar ilmu, bermajelis ilmu, kita niat iktikaf lillah, dapat pahala iktikaf, Pak. Bahkan sebentar saja, 10 menit kita duduk niat iktikaf, itu dapat pahala iktikaf. Kapan saja. Tergantung nih niat. Nah, maka kalau kita masuk 10 hari terakhir, maka ya iktikaf itu tidak ada istilah batal iktikaf kalau memang kita niatkannya tidak sempurna 10 hari. Misalnya gini, ada bapak-bapak yang memang tidak punya, ada amanah bekerja setiap pagi di 10 hari terakhir. Dia harus keluar, dia harus masuk kantor. Dia bisa masuknya masjid kalau sudah maghrib masuk masjid, pulang subuh gitu ya. Nah itu tinggal dia niatkan setiap hari, ya Allah saya iktikaf mulai waktu berbuka sampai subuh. Boleh ya. Lah bagi yang mau mengambil kesempurnaan pahala yang tadi yang sangat ditekankan, mau iktikaf masuk tanggal 20, 21, jadi 20 maghrib tuh sampai malam takbiran, ya itu afdol lagi. Tapi sekali lagi iktikaf ini tergantung niat. Mau berapa lama durasinya kita sendiri yang menentukan. Satu. Syarat sah kedua, al-lubsu fil masjid, berdiam diri di masjid ya. Ini tadi sudah kita buat. Dalam sebagian perkataan mazhab kita, boleh seorang wanita beriktikaf di rumahnya. Dengan cara apa? Dengan cara mewakafkan sebagian petak rumahnya untuk jadi masjid secara sementara. Ya, jadi ibu-ibu yang ingin iktikaf tapi masjidnya belum jadi nih, saat masjidnya masih dalam pembangunan, belum ada lokasi yang dibuat oleh takmir untuk beriktikaf misalnya begitu. Maksudnya iktikaf yang panjang ya. Nah itu bisa membuat satu lokasi khusus di rumah, misalnya dengan batas karpet di pojokan ruangan rumah, di batas karpet, terus diakatkan ini
saya wakafkan untuk masjid sementara sampai malam takbiran. Kemudian apa? Ya, syarat dan ketentuan berlaku ketika dia duduk di situ iktikaf, dia seakan-akan berada di masjid karena sudah diwakafkan untuk masjid. Maka dia tinggal memperbanyak ibadah di ruangan yang dia akadkan untuk masjid tadi. Nah, ini untuk ibu-ibu kabar gembiranya seperti itu. Karena kan tidak semua daerah kita, Pak, ada masjid yang proper untuk akhwat gitu ya. Untuk akhwat. Tapi kalau ada yang di masjid yang cocok dan yang menyediakan space untuk akhwat, artinya memang tertutup dari laki-laki, kemudian kamar mandinya sendiri, kemudian kebutuhannya di situ tercukupi, nah itu afdol jelas daripada yang di rumah tadi. Kemudian syarat ketiga harus Islam, syarat keempat berakal, syarat kelima harus suci dari haid dan nifas, yang keenam harus suci dari janabah. Jadi kalau ada bapak-bapak iktikaf malam hari mimpi basah, nah itu iktikafnya batal, dia harus mandi dulu baru kemudian masuk, karena salah satu larangan orang junub itu apa? Berdiam diri di masjid kan, begitu. Nah ini fikih iktikaf. Selanjutnya secara singkat saya ingin sampaikan fikih zakat fitrah nih. Karena ini nanti akan kita lalui di bulan ini kan. Masih 10 menit kan sampai jam 6 ya. Sampai jam 6 ya. 10 menit cukup insya Allah. Ini saya bacakan matannya ya, zakat fitrah. Tajibu zakatul fitri bi ghurubi syamsi akhiri yaumin min Ramadan. Wajib membayar zakat fitri ketika matahari sudah terbenam di hari terakhir Ramadan. Jadi zakat fitri itu wajib kalau matahari sudah terbenam. Berarti apa? Malam takbiran. Itu hukumnya wajib di situ. Idza kana hurron, kalau dia seorang yang merdeka, jadi budak tidak wajib bayar zakat fitri. Wa tajibu alaihi fitratu nafsihi wa fitratu man alaihi mu'natuhu. Dan wajib baginya untuk menzakati dirinya sendiri. Karena zakat fitri atau zakat fitrah itu disebut ulama juga zakatul badan. Yang dizakati itu badan kita, Pak. Kalau zakat mal itu yang dizakati harta kita. Kalau zakat fitrah itu yang dizakati badan kita. Maka wajib seseorang untuk menzakati dirinya sendiri dan menzakati orang-orang yang di bawah nafkahnya. Jadi seorang ayah itu kewajibannya, satu, bayar dirinya sendiri, dua, bayarkan istrinya, tiga, bayarkan anaknya sampai balik. Tapi kalau anaknya sampai balik kok belum mampu, masih fakir, ayahnya tetap berkewajiban. Empat, bayarkan pembantunya. Pembantu ini maksudnya bukan pembantu yang pocokan ya, tapi pembantu yang hidup bareng kita, makan makanan kita, punya kamar sendiri di rumah kita, itu dibayarkan oleh siapa? Majikannya, oleh suami tadi. Kemudian yang kelima, membayarkan zakat fitrah orang tua yang fakir. Ayah ibu kita kalau fakir, yang wajib bayarkan apa? Anaknya. Gitu ya. Kemudian syarat berikutnya, jadi satu, dia ketemu bulan Syawal, idrokul waktain. Dua, dia harus merdeka. Yang ketiga, idza kanu muslimin, harus muslim. Jadi yang dibayarkan tadi juga harus muslim. Nah, kalau tadi pembantunya Hindu tadi nggak wajib dibayarkan, gitu ya. Yang keempat, wa wajada mayu adda anhum, dia memiliki kelebihan makanan pokok di hari raya. Jadi nanti ada kondisi begini Pak, dia mustahik zakat fitrah, tapi sebenarnya dia juga muzaki. Di waktu yang bersamaan dia mustahik dan dia muzaki. Gimana Ustaz? Malam Idul Fitri, ada seorang fakir di kalangan Masjid Nur Mirah misalnya, yang dia punya anak dan istri jumlahnya semuanya 5, anggota keluarga 5. Satu hari Pak, untuk 5 orang itu cukup berapa kilo beras Pak? Makan pagi, siang, sore, siang, malam. 2 kilo cukup nggak? Cukup ya, misalnya 2 kilo. Hari itu dia
Untuk 5 orang di rumahnya cuma punya setengah kilo, karena memang dia diakui oleh masyarakatnya dia orang fakir. Pada maghrib terbenam matahari, malam Idul Adha, malam Idul Fitri, malam takbiran, masjid, masyarakat, orang-orang kaya memberikan zakat kepada dia. Kasih zakat orang fakir kan, menyalurkan zakat. Yang tadi harta dia setengah kilo beras tiba-tiba naik, Pak. Gara-gara apa? Zakat. Orang ngasih ke dia semua karena orang fakir di sekitar Nurmila hanya dia mungkin. Orang tahunya dia atau beberapa orang saja. Sehingga hartanya langsung meningkat menjadi 100 kilo misalnya. 100. Dan itu dia berhak mendapatkan itu, wong dia orang fakir. Lah, di waktu yang sama di malam Id, dia tiba-tiba menjadi orang yang makanan pokoknya berlebih di hari raya. Maka di waktu yang sama dia juga harus wajib membayar zakat fitrah. Paham ya? Sampai sini. Berarti dia harus bayarkan 5 kali 3 kilo lah. Hitung aja 3 kilo. Ya, saya sebenarnya punya sanad mutnya Rasulullah hadirin. Saya tadi lupa membawa. Kami punya mut ya, bersanad bersambung sampai Rasulullah. Jadi bayar zakat itu 4 mut kan. 1 sok itu 4 mut. Jadi tinggal nanti ada ukurannya. Kalau Masjid Nurmila mau pinjem boleh. Jadi nanti biar apa? Kalau di sini sudah ada alhamdulillah. Tinggal 4 mut, nanti tinggal dikilokan berapa. Ya kisarannya sekitar 2,7 sampai 3 kilo. Ya kalau mau aman 3 kilo lah. Taruh 3 kilo. Nah berarti tadi ya kasus si keluarga fakir tadi 5 kali 3 15. Lah hartanya kan masih 100 kilo tuh. Ya berarti masih sisa. Dia wajib. Di waktu yang sama dia wajib. Paham ya? Jadi sekali lagi syarat wajibnya itu 1, dia adalah seorang yang muslim jelas. 2, merdeka. Artinya kalau dia seorang budak, maka yang wajib bayarkan adalah tuannya. Seperti pembantu tadi. Dan seorang pembantu tidak boleh menerima zakat. Zakat fitrah tidak boleh diberikan pembantu. Kenapa? Karena pembantu di bawah nafkah tuannya. Ya. Kalau keluarga pembantu boleh Ustaz, yang ada di kampung misalnya, ada di luar kota, boleh. Tapi untuk pembantunya tidak boleh. Kemudian yang ketiga apa tadi? Yang ketiga, dia mampu memiliki kelebihan harta, kelebihan makanan pokok di hari raya. Yang keempat, dia bertemu 2 waktu, Ramadan dan Syawal. Jadi begini Bapak Ibu, kalau ada seorang anak yang lahir qoblal maghrib, sebelum maghrib, hari terakhir Ramadan lahir, ibunya lahiran. Dia ketemu Ramadan, terus dia ketemu Syawal, nah ini wajib. Wajib apa? Wajib dizakati anak yang baru lahir ini. Tapi kalau lahirnya ba'da maghrib, nah ini perhatikan, lahirnya ba'da maghrib, dengar jam 7 lahir. Wajib zakat ya? Tidak, karena tidak bertemu 2 waktu, Ramadan dan Syawal. Seorang tua renta meninggal, sakit-sakitan meninggal qoblal maghrib, tanggal 29 Ramadan atau 30 Ramadan sebelum maghrib. Anak-anaknya bingung, ini bapak dizakati enggak ya? Dizakati tidak? Tidak, karena hanya ketemu Ramadan, tidak ketemu Syawal. Paham ya maksud ini? Ya ini syarat yang keempat. Ada orang yang meninggal ba'da maghrib, malam takbiran meninggal. Dizakati tidak? Zakati, karena dia ketemu Ramadan dan ketemu Syawal. Baik. Ya. Waktu wajibnya ba'da maghrib, ya. Waktu sunnahnya ba'da subuh sampai khotib naik mimbar Idul Fitri. Mimbar sholat Idul Fitri. Itu waktu sunnahnya, sangat ditekankan di situ. Waktu makruhnya, jadi kalau setelah khotib turun mimbar, selesai sholat id, jadi batas akhirnya itu sholat id, Pak. Tapi kalau sampai lupa, pleng-plengan lupa, habis sholat id kok belum bayar, masih ada waktu makruh. Dan dalam madzhab kita ini masih sah. Sampai kapan? Turunnya khotib dari mimbar, selesai Idul Fitri, sholat Idul Fitri selesai, sampai maghrib 1 Syawal. Itu sudah batas terakhir. Kalau pada maghrib 1 Syawal kok belum bayar Ustaz? Hukumnya Pak? Haram.
haram itu berarti dia berdosa karena dia meninggalkan kewajiban rukun Islam di zakat fitri. Yang kedua dia punya kewajiban apa? Kalau berdosa dia wajibnya taubat. Yang kedua dia harus tetap mengqadha zakat fitrinya. Jadi kalau dia bayar zakat pada maghrib 1 Syawal itu dia niatnya untuk mengqadha zakat fitri. Gitu ya. Itu zakat fitrah yang semoga mudah difahami ya. Dan tadi ya banyaknya itu 1 sok. 1 sok itu 4 mud. 1 mud itu 2 tangannya Rasulullah yang digabungkan seperti ini. 1, 2, 3, 4. Ya. Itu sekitar tadi itu sekitar 2,7 atau 3 kilo. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin dari Bapak Ibu yang butuh ukuran mud bisa nanti pinjam ukuran kami yang insya Allah itu bersambung bersanad sampai Rasulullah. Mesin-mesinnya yang butuh dia diukur dulu nanti terus ditimbang gitu caranya. Diukur rata 4 kali kemudian nanti ditimbang. Oh kiranya sekian. Nah itu nanti jadi ukuran kita bayar zakat. Dan satu lagi, panitia zakat fitrah itu bukan amil zakat ya. Dia tidak berhak menerima zakat karena mustahik zakat itu ya hanya 8 di surah atau ayat 60 itu ya. Innama shadaqatu lil fuqara, untuk fakir, miskin. Kemudian untuk siapa? Untuk amil zakat. Nah, ini amil ini bukan panitia zakat. Jadi panitia zakat itu sama sekali tidak berhak, apalagi dia orang kaya, apalagi dia orang mampu, punya kelebihan beras di rumahnya. Dia tidak boleh. Makanya ini sekaligus pentingnya seorang takmir atau panitia zakat harus tahu fikih ini. Karena posisinya panitia zakat itu posisinya adalah wakil orang yang berzakat. Dia mewakili orang lain beribadah dan ibadahnya ibadah wajib. Wakil itu sifatnya harus amin, harus bisa memegang amanah, harus dapat dipercaya. Jadi harus tepat sasaran, mendata warga yang benar-benar masuk mustahik gitu ya. Jangan semua warga dikasih ya. Nah ini harus tepat. Kalau kiranya Anda punya masjid dekat rumah kok kayaknya panitianya meragukan ini ya, kecuali Nurmilah ya. Kalau Nurmilah kan sudah dapat nih ya ilmu fikih. Misalnya ada ya kan, wah ini kok di turah-turah sudah habis Idul Fitri kok masih ada beras numpuk di tahun-tahun, track recordnya begitu misalnya. Nah daripada Anda kasihkan ke masjid, Anda sampaikan sendiri, Anda salurkan sendiri ke fakir miskin yang Anda kenal. Itu lebih tepat sasaran ya. Karena ini ibadah kita sendiri, bukan ibadah orang lain ya. Jadi cari saja, kan banyak orang fakir miskin yang misalnya kita kenal, sudah kasihkan ke dia, ini zakat keluarga kami, mohon diterima. Selesai ya. Dan gugur kewajiban kita. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan. Pas jam 6. Ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Cukup? Ya. Boleh, Pak. Boleh. Selama dia tadi ya mustahik zakat. 8, satu di antara 8 asnaf. Gitu ya. Kayak gitu. Ya. Bisa di mana? Sate terus ya. Selama sudah di dalam ya, selama sudah di dalam mulut kita itu tidak membatalkan ya. Ya, tapi untuk kehati-hatian kita kadang nggak tahu ya, ini dia dari luar apa dari dalam, yang penting dimutakan saja ya. Tapi ya jaga-jaganya begitu, disifati seperti ludah ya gitu. Wallahu a'lam. Ya Pak, gosok gigi kira-kira sambil dilek nggak pastanya? Kalau sambil masuk, kalau gosok gigi itu sebenarnya makruh Pak ya, sebagai kehati-hatian kita kalau berpuasa ya, selama dia tidak masuk tidak ada masalah ya. Makanya gosok giginya juga, makanya di dalam mazhab kita istinsyak dan istinsar ketika wudhu itu kalau bisa ditinggalkan dulu kalau pas puasa. Takutnya apa? Masuk batal puasa gitu. Atau wudhu umur masukkan air tiga kali, yang keluar 2 kali yang satu dilek, ini tambah lagi nggak boleh
Gitu ya. Alhamdulillah dalam waktu 1 jam fikih saum, fikih zakat, dan fikih itikaf ya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.